Ibrani 13 ayat 9 sampai 16. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Baca juga Galatia pasal 5. Hati yang dikuatkan bagian kedua. Saudara-saudara, firman Tuhan menegaskan hal yang baik bagi hati untuk diperkuat dengan kasih karunia. Bukan hanya karena ini sesuai dengan kebenaran Allah yang dinyatakan dalam firman-Nya, tetapi juga karena perbandingan dan alternatifnya sama sekali tidak berfaedah. Penulis surat Ibrani ini secara tegas menyebutkan sebagai argumen untuk memperkuat kasusnya dan mendorong pembacanya, bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan semacam itu. Ibrani 13 ayat 9. Tragedi dari orang-orang yang berusaha untuk bersandar, bahkan sekalipun hanya sebagian, pada pekerjaan mereka sendiri daripada sepenuhnya bergantung pada anugerah Allah, adalah bahwa kebergantungan parsial pada kemampuan pada diri sendiri mereka akan sangat mengecewakan. Saudara-saudara, Rasul Paulus berargumen tentang hal ini dengan sangat tegas dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Galatia 3 ayat 10. Dan berbicara secara khusus tentang sunat yang terutama dikenakan oleh mereka yang berusaha untuk menipu orang Galatia, bahwa itu adalah syarat untuk keselamatan. Paulus menyatakan dengan tegas, sekali lagi aku berkata kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Karena lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Galatia pasal 5 ayat 3 sampai 4. Saudara-saudara yang terkasih, sangat tidak mungkin bagi kita untuk mendapatkan jasa atau perkenan apapun dengan Tuhan dengan mentaati hukum Tauratnya dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak dapat mencapai kemajuan kita sendiri, bahkan satu langkah saja menuju keselamatan. Mereka yang mencoba mencampurkan anugerah dengan perbuatan, akhirnya hidup di luar anugerah dan dibebani dengan pekerjaan yang tidak lebih baik dari kain kotor. Yesaya pasal 64 ayat 6. Tentu saja ini bukan berarti perbuatan itu tidak relevan, tetapi perbuatan adalah buah dari pekerjaan Allah di dalam diri kita, bukan akar dari pendekatan kita kepadanya.
Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara-saudara kita. 1 Yohanes 3:14. Namun kasih ini bukanlah pekerjaan kita sendiri, tetapi hasil pekerjaan Allah semata. Bandingkan Efesus 2 ayat 10. Oleh karena itu, kita harus menuruti firman Tuhan, Ibrani 13 ayat 9. Bukan dalam mencari jasa bagi diri kita sendiri, tetapi dalam bekerja untuk memuliakan Allah. Sungguh memprihatinkan jika masih ada pengajaran yang mengatakan perbuatan baik adalah salah satu unsur yang penting dalam memperoleh keselamatan. Sebab firman Tuhan dengan tegas mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 9 menegaskan juga, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makan semacam itu. Saudara-saudara, berfokuslah pada pertumbuhan imanmu, sebab iman yang benar akan melahirkan perbuatan yang benar, yaitu memuliakan Allah. Saudara-saudara, tekunlah belajar firman Tuhan, sehingga semakin mengerti kehendak Allah dan semakin giat melayani Tuhan. HOR Ministry.